Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada jajarannya untuk waspada dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden mewanti-wanti agar Indonesia tidak mengalami lonjakan kasus COVID-19 seperti yang tengah dialami sejumlah negara di Eropa. Minggu ini Presiden Joko Widodo memberikan beberapa pesan terkait perkembangan COVID-19. Presiden Jokowi meminta jajarannya menjaga kewaspadaan dalam penanganan COVID-19 dalam arahan pembuka sidang Kabinet Paripurna pada Senin siang. Presiden menyebut capaian baik Indonesia saat ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan sehingga tidak terjadi lonjakan drastis kasus baru seperti yang kini kembali terjadi di sejumlah negara di daratan Eropa. Dalam laporan yang diterima Presiden per 1 November 2020, kasus aktif COVID-19 Indonesia 13,78%, jauh lebih rendah dari rata-rata dunia 25,22%. Angka kesembuhan juga di atas rata-rata dunia, yakni sebesar 82,84%. Sementara angka kematian masih harus menjadi perhatian bersama karena masih lebih tinggi dari rata-rata dunia yang mencapai 3,38%. Presiden menyinggung adanya lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang kembali melanda negara-negara seperti Prancis, Italia, Jerman, dan Spanyol. Karenanya, Presiden meminta agar kewaspadaan harus terus dijaga sembari fokus menjaga keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Itu kita masih di angka 3,38%. Rata-rata dunia berada di angka 2,5%. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang berkaitan dengan COVID, saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Kita bisa lihat angka-angka beberapa negara, Perancis melompatnya dari berapa ke berapa, Italia juga melompatnya, Inggris, Jerman, Spanyol. Ada kenaikan yang sangat drastis ini agar menjadi perhatian kita semuanya dan kehati-hatian kita semuanya. Upaya untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul tidak boleh surut dan berhenti meski dilanda pandemi COVID-19. Presiden menyatakan bahwa kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan justru menjadi momentum menyadarkan semua pihak betapa pentingnya sumber daya manusia tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan. Karena itu, pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. Salah satunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel. Membuka diri terhadap paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif. Dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner. Dari berorientasi teori building menjadi problem solving, bahkan impact making. Laporan bahwa IOC sekarang ini menetapkan Dalam rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka pada 4 November 2020, Presiden Jokowi mengatakan menjadi tuan rumah Olimpiade adalah salah satu cara meningkatkan citra dan martabat bangsa. Jokowi menyebut ada beberapa negara yang akan bersaing untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 mulai dari Qatar, Australia, India, Unifikasi Korea, Tiongkok, dan Jerman. Untuk itu, Jokowi meminta agar jajaran menterinya untuk menyiapkan roadmap pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032. Jokowi juga menjelaskan International Olympic Committee juga menetapkan norma baru untuk tuan rumah Olimpiade 2032 yaitu dengan sederhana dan hemat biaya. Bahwa untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ini bukan sesuatu untuk gagah-gagahan, tapi salah satu cara untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa. Karena itu pencalonan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menata diri, untuk memperbaiki
berbagai hal yang selama ini masih kurang, mulai dari penyiapan infrastruktur keolahragaan, kemudian yang berkaitan dengan prestasi atlet, peningkatan visibilitas global sebagai kota penyelenggara dan lain sebagainya.